Sama semua bangsa. Semua berdiri semua bangsa. Saya tidak minta berbicara ya seperti Dr. Roysido, karena kemampuan saya lama di komputer dan engineering, jadi bahasa saya seringnya berantakan, tidak terstruktur. Jadi begini, sejarahnya memang sebagai seorang insinyur, saya memang orangnya sangat cuek, tidak peduli lingkungan, tidak peduli apa yang dialami bangsa kita. Tetapi saya bersyukur istri saya yang memang untuk mengingatkan saya bahwa ilmu kita ini ternyata bisa dipakai oleh untuk negara ini. Jadi mulai dari kasus Jessica, saya juga di kasus sinetron, dan di YouTube saya juga membahas tentang terpakainya 6 laskar FPI, ya, di mana polisi terbiasa untuk memanipulasi barang bukti. Di kasus Jessica Wongso, ya, Tito Karnavian, Krisnamurti, Muhammad Walasar, dan Christopher Harimandrianto, itu komplotan polisi penipu. Mereka menggunakan Tito Karnavian terutama itu. Dialah Jenderal, maaf ya Pak Jenderal Polisi Pemilihan. Harusnya saya sudah adukan lewat pengaduan masyarakat 6 kali, tetapi selalu diabaikan oleh Jenderal Listio Sigit Prabowo. Ya. Jadi Pak Listio ini memang Kapolri yang benci dan pengecut. Terkait dengan kasus ijazah palsu ini, tidak ada maksud dari saya untuk menjadi dikenal atau menjadi buah bibir, tetapi memang setelah menganalisa kasus Jessica, betapa brutalnya polisi ini memanipulasi barang bukti, maka saya terpanggil untuk menganalisa kasus-kasus lain. Sampai di titik ini menganalisa skripsi dan ijazah palsu Joko Widodo. Mantap. Kenapa saya yakin bahwa 100 miliar persen, bahkan tambah sekarang 11.000 triliun persen palsu? Ya, karena teknologi yang dipakai dalam memproduksi atau mencetak lembar pengesahan skripsi Joko Widodo tahun 1985 tidak ada. Itu confirm tidak akan pernah ada. Oleh karena itu saya mendesak, ya, karena Pak Jokowi sudah melaporkan kita mendatangi Barreskrim atau Polda, saya mendesak polisi untuk bersikap profesional dan memeriksa ijazah, skripsi, dan semua dokumen akademik dari Bapak Joko Widodo, ya, dan diperiksa uji kertas, usia kertas, analisa tinta, uji teknologi. Jangan lagi memanipulasi barang bukti seperti kasus Jessica Wongso dan kasus KM50. Saya berpikir saya tidak mendapatkan dukungan seperti ini, Bapak Ibu. Saya pikir kami sangat terharu melihat harapan Bapak Ibu supaya kelak, ya, kenapa kita harus bongkar ini, supaya kelak tidak ada lagi presiden yang tipu-tipu, ijazah dan skripsinya palsu. Ijazah seperti yang saya terangkan tadi malam di iNews, ijazah bukanlah sebuah aib
atau penyakit kulit, penyakit menular yang harus disimpan. Ijazah UGM merupakan kebanggaan bagi seseorang dalam proses akademiknya. Ya, jadi Pak Jokowi harusnya sebagai presiden sudah dari lama itu menunjukkan ijazahnya, bukan karena diributi oleh rakyat. Terakhir, terima kasih Pak Jenderal dan semua tokoh masyarakat yang hadir. Perjuangan ini akan panjang karena yang kita lawan bukan hanya Joko Widodo, tetapi para penjilat-penjilat kekuasaan yang lain. Terima kasih. Selamat berjuang. Horas! Horas! Horas!